Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sifat sholat menurut sunnah Rasulullah SAW dan mazhab ulama. Kita telah membicarakan mengenai menghadirkan kolbu dan menundukkan anggota-anggota badan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat. Jadi sudah kita sebut ayat-ayatnya maupun beberapa hadis. Dan kita sambung sekarang dengan hadis-hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis ini di dalam Sahih Muslim, nomor 234. Jadi diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengatakan, apa kata beliau? Dia mendengar fadraktu Rasulullah SAW qa'iman yuhadditsun nas fadraktu min qawlihi. Jadi kata Uqbah bin Amir, aku telah mendapatkan Rasulullah SAW itu tengah berdiri sedang bercerita dengan manusia, dengan orang-orang, sahabat-sahabat, tengah bercerita. Fadraktu min qawlihi, lalu aku mendapatkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bersabda kepada para sahabat. Apa sabda Rasulullah? Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ah thumma yakumu fayusalli rakatain mukbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Jadi illa wajabat lahul jannah. Jadi sabda Rasulullah ini maksudnya ma min muslim, tidak ada dari seorang muslim yatawadda, yang berwudu, fayuhsinu wudu'ah, lalu dia memperbaiki wudunya dengan sempurna, Jadi wudunya itu dibuat dengan sebaik-baik mungkin, Tsumma yakumu fayusalli rakatain. Setelah dia berwudu, kemudian dia berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat. Mukbilun alaihima biqalbih, yang dia menghadapkan kolbunya dalam 2 sholat tersebut, 2 rakaat sholat tersebut, wa wajhi, dan wajahnya. Jadi dia melakukan sholat, mendirikan sholat dengan menghadirkan kolbunya dan wajahnya juga, seluruh semua anggota badan. Wajah ini maksudnya dirinya. Jadi secara ruhani dan jasmani dia menghadapkan kesemuanya ini kepada Allah. Jadi kolbunya hadir, semua anggota badannya, jasmaninya ini betul-betul menghadap Allah, tenang. Dia menghadapkan kolbunya, artinya dia khusyuk, hadir kolbunya. Begitu juga dengan wajahnya, dengan jasmaninya, seluruh anggota badannya khudu, merendah diri. Illa, melainkan kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajib baginya jannah, wajib dapat ganjaran jannah dia. Jadi untuk mendapatkan jannah berdasarkan hadis ini, jadi apabila seorang hendak sholat, yang pertama sekali itu yatawaddo, dia berwudu. Berwudu ini termasuk syarat sholat, syarat sahnya sholat. Ini satu, ada berapa syarat, Syarat sahnya sholat diantaranya adalah wudu. Ini hanya disebut wudu. Nanti yang lain, dalam hadis yang lain lagi kita sebutkan. Yang kita bicarakan ini sekarang ada hadis ini, Yang pertama itu wudu.
Lalu wudunya itu disempurnakan ya, dengan sebaik-baiknya. Ya, mulai bagaimana cara Rasulullah berwudu dia ikut. Mulai dari membasuh kedua tangan ya, membasuh kedua tangan nih. Ya, kuku ini lebih bagus pendek ya, supaya dekat kuku ini bisa dibasuh dengan sempurna ya. Coba kalau kukunya panjang, dia akan susah membasuh dekat kuku bawah kuku ini, takut tidak basah. Kalau dia tidak basah, tidak sah wudunya. Begitu juga di selat-selati ini ya. Jari di antara jari ini kering kalau kepet aja gitu ya. Wudunya kepet saya istilahkan ya. Wudunya itu cepat gitu ya. Nggak menyelat-nyelati jari tangan nih. Ini kalau nggak diselat-selati kering ini, kering. Ya, apalagi kalau orang-orang yang tinggal di daerah kering ya, nggak pernah kena air. Ini kalau nggak diselat-selati, ini kering ini. Jadi disempurnakan wudhu nih, betul-betul sempurna sampai pergelangan tangan sini ya. Kemudian kumur-kumur. Nah, kumur-kumur ini sambil diselat-selat gigi itu ya. Lebih bagus lagi sebelum berwudhu, siwak dulu dengan siwak. Kalau ada kayu arok, kalau nggak ada kayu arok, pakai yang lain. Pakai toothbrush, sikat gigi dan pasta gigi ya. Kemudian setelah basuh tangan tadi, kumur-kumur 3 kali. Kemudian masukkan ke dalam air itu ke dalam hidung dengan istinsya dan istinsar ya. Jadi istinsya dan istinsar. Dihirup agak naik dia, kemudian dibuang istinsar. Kemudian basuh mukanya nih semua, dari batas rambut ini, tumbuh rambut di atas dekat kening ini, terus dekat telinga ini sampai ke dagu nih. Nah, kalau ada dia janggutnya tebal, diselat-selati janggut nih. Jangan nggak diselat-selati ya. Kalau masih kering janggut, karena janggut nih mulai dari sini kan, termasuk dia ini. Janggut ini termasuk bagian wudhu yang harus diselat-selati, dibasah. Gitu-gitu ya, yang punya janggut. Saya nggak punya janggut. Punya pun janggut hanya berlembar. Ya, diselat-selati karena nanti dosa itu jatuh dari janggut, kata Rasulullah. Kemudian tangan nih dari ujung tangan sampai siku, marofik. Nah ini siku, tapi bahasnya itu lebih dari siku ya, lebih dari siku supaya sempurna dia. Jadi lewat dari siku sedikit ya, supaya sempurna. Ya, sikunya jangan kering. Kalau sikunya kering nggak sah wudunya. Kemudian rambut, ya, rambut sebagian nggak apa-apa, yang penting rambut. Kalau nggak ada rambut, ya dekat yang tumbuh rambut, dekat yang pernah tumbuh rambut itu aja dibasuh ya. Kemudian telinga sunat, kemudian kaki juga diselat-selati antara 2 jari. Ya, ini namanya juga menyempurnakan wudhu ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi jari kaki itu diselat-selati, karena kalau kering di antara jari itu nggak sah wudhunya. Begitu juga wudhu ini sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Karena kata sampai lebih bagus dilewatkan mata kaki itu, di atas mata kaki sedikit ya. Tumit ini dibasahi ya, dipakai tangan, dikosok dikit ya. Kalau nggak basah tumit nih, apalagi kalau yang suka kakinya pecah-pecah, nggak basah, nggak sah wudhunya. Nanti di yaumul jaza akan dimakan oleh an-nar, yang tempat kering-kering tadi. Siku, tumit ya. Dan sholatnya pun nggak sah, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Nah, kemudian setelah sempurna wudhunya ya, dia berdiri dan sholat 2 rakaat kata Rasulullah ini ya. Apakah sholat sunat wudhu, atau sholat sunat qobliyah zuhur, misalkan kalau dia sholat zuhur, atau sholat duha, atau sholat ini 2 rakaat ini bisa sholat subuh ya 2 rakaat, atau bisa juga sholat sunat tapi tidak disebut di sini, nakiroh rokataini ya. Sholat apa aja 2 rakaat. Dia menghadapkan kolbunya, hadir kolbunya, dan juga wajahnya, badannya hadir ya. Betul-betul dihadapkan kepada Allah. Kolbunya hadir, jangan begitu Allahu Akbar kolbunya tak kemana-mana.
ingat pasar, ingat apa, nah itu kolbunya nggak hadir. Kalau kolbunya nggak hadir, bisa-bisa sholatnya batal. Bukan batal dalam arti secara syariat, batal ganjarannya. Ya. Nanti akan kita bicarakan ya, bahwasanya kalau orang kolbunya hadirnya berapa persen, dapatnya juga sholatnya berapa persen gitu ya. Ini sabda Rasulullah ya. Jadi kalau dalam Al-Quran kan juga sudah disebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang beriman yang memperoleh kesuksesan nanti dunia akhirat itu orang yang sholatnya khusyuk, hadir kolbunya. Kalau betul-betul hadir 100%, insya Allah sholatnya akan diberi ganjaran oleh Allah 100%. Ya, sholatnya Rasulullah, sholatnya sahabat-sahabat utama ya. Kalau kita nih wallahualam, banyaklah kita takut dan roja. Takut sholat kita nggak terima, berharap sholat kita diterima ya. Jadi begitu juga dengan anggota badan, wajah badan kita ini betul-betul sholat ya. Jangan main-main sholat ya. Imam baca, misalkan sholat jamaah ini, imam baca ayat, dia garuk-garuk kepala, garuk ini ya. Udah kadang-kadang kolbunya tak kemana-mana. Kalau kolbu sudah nggak khusyuk, anggota badan pun sudah tidak bisa khudu ya. Illa wajib laul jannah, melainkan kata wajib baginya ganjaran al jannah ya. Jadi untuk mendapatkan jannah ini mudah ya, kalau menurut hadis ini mudah dikatakan ya, tapi sulit untuk dilaksanakan, terutama berwudu dengan sempurna ya, dengan sebaik-baik wudu ya. Sebaik-baik wudu ya contoh wudunya Rasulullah. Ini kadang-kadang wudu kepet sekali aja ya. Padahal Rasulullah nggak pernah mencontohkan wudu itu sekali ya. Baca hadisnya ada ya, 2 kali atau 3 kali Rasulullah itu berwudu ya. 2 kali, 3 kali, 2 kali dan 3 kali gitu ya. Ada hadisnya. Kemudian dia menghadapkan kolbu dan ada khusyuk dan khudu, menghadirkan kolbu khusyuk, menghadirkan anggota badan jasmani, menghadapkan wajah khudu ya. Jadi ada khusyuk dan khudu. Jadi itu menurut hadis Uqbah bin Amir ya. Jadi begitulah Rasulullah SAW ya. Dalam hadis ini menghimpun 2 perkara, khusyuk dan khudu ya. Khusyuk itu untuk kalbu dan khudu untuk anggota badan atau zohir badannya. Kemudian ini hadis agak panjang ya. Ini menceritakan juga tentang fadilah wudu dan sholat dengan khusyuk dan khudu ya. Ini fadilah wudu dan fadilah sholat dengan khusyuk dan khudu. Insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.